Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah sampai di video part 3. Melanjutkan pembahasan soal di video part 2 terkait dengan PPI. Masih ingat ya teman-teman, kita berhenti di slide halaman ini 1023. Terakhir kita sudah membahas sampai sudah dapat angka nih, actual interest-nya $124.000 dan avoidable interest 30.250. Pertanyaannya, manakah jumlah yang kita gunakan untuk kita kapitalisasi? Ingat nggak teman-teman, aturannya adalah kita pilih angka yang lebih kecil, sama seperti LCNRV. Kita pilih mana yang lebih kecil di antara kedua angka ini, actual interest atau avoidable interest. Sudah pasti di sini jelas ya, lebih kecil avoidable interest. Berarti 30.250 inilah yang kita kapitalisasi. Jurnalnya adalah seperti berikut. Nah, capitalize the lesser of avoidable interest or actual interest. Kita pilih $30.250, maka jurnal untuk mengentri kapitalisasi interest adalah equipment to interest expense. 30.250. Bagaimana cara ngebacanya? Berarti 30.250 ini menambah nilai equipment yang tadi dibangun atau yang sedang dibuat oleh company dan mengurangi interest expense sebesar 30.250. Maksud mengurangi di sini bukan berarti kita nggak bayar ya, tapi dari actual 124.000 ini 30.000-nya ini masuk ke equipment, gitu cara bacanya ya. Jadi tidak semua ini masuk interest expense, tapi beberapa persennya masuk ke dalam nilai equipment gitu ya. Jadi pengertian kapitalisasi itu gitu teman-teman. Kita punya expense, kita jadikan aset. Nah, itu namanya dikapitalisasi ya. Jadi menambah nilai equipmentnya. Misalnya equipment itu tadi kan kita 650.000 ya. Sebentar saya muter dulu balik. Nah, kita kan ngeluarin uang segini 650.000. Logikanya ya equipment itu nilainya $650.000 kan. Tapi ternyata enggak. Karena kita harus bayar bunga, maka kita perlu tambahkan 30.250 ini. Berarti nanti nilai equipment kita adalah 650.000 ditambah 30.250. Jadi 680.000 ya. Kurang lebih begitu. Nah, interest expense di kredit ini nanti kita akan lihat kenapa dari soal selanjutnya ya. Supaya lebih lancar kita harus kerjakan lebih banyak soal, dan ini adalah contoh soalnya. Mostly ini sama dengan soal sebelumnya, hanya saja dia beda angka. Kita supaya memperlancar, kita bahas lagi ya. Mulai aja. Di tanggal 1 November 2010, Shala Company contracted Favor Construction to construct a building. Jadi si Shala mengontrak Favor untuk membangun gedung yang nilainya $1.400.000 di atas tanah, yang harganya Rp100.000, purchase from the contractor and included in the first payment. Jadi ketika beli itu termasuk harga tanahnya gitu ya, 100.000. Nah, berarti kan total 1,5 ya. Shala made the following payment to the construction company during 2011. Jadi ketika bikin gedung, dia bayarnya tidak langsung ya. Bayarnya ada berapa nih? 4 kali. Januari, Maret, Mei, Desember. Setiap tanggal 1. Jumlahnya 210, 300, 540, 4,5, sampai totalnya 1,5. Oke, ini baru ilustrasi soal ya. Kemudian, Favor Construction completed the building. Jadi si Favor ini sudah menyelesaikan gedungnya, ready for occupancy di Desember 31. Berarti mulainya kapan tadi? Kita balik sebentar. Mulai di November 2010. Selesai di 31 Desember 2011. Setahun lebih ya. Shala had the following debt outstanding at December 31, 2011. Nah, selama itu dia punya utang sebagai berikut. Untuk membangun si gedung, dia ngutang sebanyak 3 utang ini. Yang pertama, specific construction. Dia ngutang khusus untuk bikin gedung itu. Yaitu jumlah utangnya $750.000, bunganya 15%, dan jangka waktu 3 tahun. Oke, dia bilang 3-year note to finance purchase of land and construction of building dated December 31, 2010 with interest payable annually. Oke. Kemudian selain dia punya hutang yang spesifik ini, dia punya juga other debt atau utang-utang lainnya.
yaitu 550.000, 10% 5 tahun, dan 600.000 12% 10 tahun ya. Jadi kalau di total utang dia itu lebih dari 1 juta dolar, tapi dia membangun berapa sih ini? 7,5, 125, 18, 1,8 gitu ya. Tapi kalau tadi dia hanya butuh 1,5 untuk membangun gedungnya. Jadi sebenarnya utangnya masih lebih banyak ya. Oke. Nah, langkah pertama kita harus hitung weighted average accumulated expenditure for 2011. Ya, caranya seperti tadi, kita buat list baris per pengeluaran. 210.000, 300, 540, 4,5 dan total 1,5 juta. Kemudian kita hitung kapitalisasi periodnya dengan cara kita hitung sisa bulannya sampai dia selesai periode ya. Januari 1, kita hitung dulu dari 1 Januari ke Desember 31 kan 12 bulan ya. Jadi periode kapitalisasi adalah sejak dimulai expenditure sampai selesai pembangunan. Tadi di soal sudah dijelasin kalau dia mulai, kita ulang lagi sebentar. Di sini dimulai pengeluaran 1 Januari dan selesai di Desember 31. Walaupun dia pinjam uangnya November 1 2010 ya. Tadi saya salah kayaknya. Jadi periode kapitalisasi mulainya dari pengeluarannya, bukan dari minjem uangnya ya. Dia minjem uangnya kan November, tapi dia mulainya Januari tahun depan ya, berarti baru bisa dikapitalisasi di 1 Januari ya, bukan dari November ini. Oke. Kita mulai aja 12 bulan, berarti 1 Januari ke Desember 31 masih ada 12 bulan. Makanya nanti di sini kita kalikan 12 per 12. Dapatlah 210.000 weighted average-nya. Kemudian untuk Maret 1 sampai Desember itu ada 10 bulan ya, berarti di sini nanti kita kalikan 10 per 12, begitu seterusnya, dapat 250.000. Kemudian di bulan 1, tanggal 1 Mei, 540.000 pengeluarannya, kita kalikan dengan fraksinya, yaitu dari dari Mei ke Desember adalah 8 bulan, dapat 360, dan Desember 31, ini karena pasti tanggalnya, maka kita 0 saja. Berarti kalau di total, weighted average-nya adalah Rp820.000. Nah, sekarang berarti cara bacanya adalah dari total pengeluaran 1.500.000, hanya 820.000 inilah yang kita cari bunganya ya, sebagai pokok untuk menghitung bunga yang bisa dikapitalisasi. Oke, sekarang kita kembali dulu sebentar. Ternyata kita punya specific construction debt 750.000. Sedangkan tadi yang di weighted itu adalah 820. Berarti kita masih ada selisih ya. Dan harus diambil dari sini gitu ya. Kalau kita sudah mencukupi dari sini, tidak perlu nanti hitung bunga yang di sini. Tapi berhubung dia tidak cukup, 820 ke 750 itu masih ada selisih 70.000 dolar. Berarti kita menganggap bahwa kita mengambil porsi other debt ya. Nah, sekarang kita hitung bunganya. Nah, di sini kita menghitung avoidable interest-nya. Sebentar saya kembali. Oke, ini weighted average-nya. Baru kita hitung berapa sih avoidable interest-nya. Kita masukkan ke skema seperti ini ya. Kan tadi 820, sedangkan pinjaman kita yang spesial untuk membangun building adalah 750, sisanya 70 ya. Di sini ada keterangannya. 70.000 ini the amount by which the weighted average accumulated exceed the specific construction loan, yaitu selisih antara weighted average-nya dengan jumlah pinjamannya yang khusus ya. Jadi kalau dia punya pinjaman khusus, selisihnya itu adalah ini. Interest rate-nya berapa? Tadi kalau kalian lupa bisa balik ke slide sebelumnya ya. Untuk yang 750.000, interest-nya adalah 15%, kita dapat avoidable interest 112.500. Bagaimana dengan yang 70.000? Nah, kita harus hitung dulu rata-rata interest dari dua pinjaman yang tersisa. Ya, tadi ada 10% dan 12% dikali prinsipal 5,5 dan 600. Ini ada di soal ya, nanti teman-teman bisa balik kalau lupa. Nah, ini interest-nya dan ini prinsipalnya. Gimana cara ngitung interest rate-nya? Berarti 127 dibagi 1150 ya. Nah, ini. Dapatlah kita 11,04%. Jadi cara ngitung rata-ratanya bukan 10 tambah 12 dibagi 2, tapi kita harus hitung interest, total interest per total principal. Oke? Berarti 11,04 kita pindahkan ke sini ya.
Nah, dapatlah 7.728. Berarti avoidable interest-nya adalah 120.228. Sekarang pertanyaannya, apakah ini yang akan kita kapitalisasi? Apakah dia lebih rendah daripada actual interest-nya? Sepertinya iya ya, lebih rendah ya. Karena actual interest-nya adalah ini, 239.500. Ingat ya, actual interest adalah jumlah interest yang benar-benar kita bayar. Berarti kita tinggal kalikan saja tadi pokok dikali bunga, pokok kali bunga, dapatlah 239. Sedangkan tadi avoidable-nya adalah 120.228. Berarti yang kita kapitalisasi adalah yang ini, 120.228. Oke. Is the lesser. Jumlah bunga yang dikapitalisasi oleh Shala adalah mana yang lebih kecil antara avoidable atau actual. Hasilnya adalah avoidable. Oke. Ini dia jurnalnya. Kita lihat ya, di tanggal 1 Januari, jurnalnya adalah dia ngeluarin uang 210.000 kan. Kan dia beli land 100.000, sisanya adalah untuk buildingnya 110. Kemudian di bulan-bulan berikutnya kita tinggal ikutin aja, building cash. Dan di bulan Desember tanggal 31 baru kita bikin jurnal kapitalisasinya. Ini kan kalau di total 4,5 tambah 54 tambah 300, 110 tambah ini, jumlahnya kan 1.500.000. Tapi ternyata ada biaya bunganya yang harus kita kapitalisasi sebanyak 120.000. Jadi nanti kalau kita catat nilai buildingnya berapa di neraca, yaitu 1.400.000 karena dikurang land ya, ditambah ini. Interest expense-nya 119 dari mana nih? Yaitu, sorry saya balik dulu. Kan total interest itu harusnya 239 ya. Tapi dari 239 ini 120-nya masuk ke porsi building, maka selisihnya adalah interestnya. Ini. Ya, kalau di total 239. Kenapa pada cash? Karena di akhir tahun ini asumsinya kita bayar bunga. Harusnya kan kalau bayar bunga jurnalnya ini aja nih. Interest expense pada cash, tapi dari cash yang keluar ini ternyata ada porsi building sebanyak 120.228. Ini kurang lebih gambarannya kalau kita catat di laporan laba rugi. Dia masuk ke other income and expense ya. Kan kita melaporkan bunganya. Bunganya kan 239. Dia dikurang capitalized interest. Jadi bunganya hanya 119. Seperti ini. Oke. Ini kita sudah selesai bahas case untuk kapitalisasi interest. So far udah 2 soal, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Nanti saya akan berikan soal latihan berikut dengan kunci jawabannya buat teman-teman latihan di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.